Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Rangga Mehendra Putra Prasetyo, NIM 112.11042. Saya dari Akademik Asrama ITB, tahun ajaran 2002 sampai 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalkulus bab 5 aplikasi Nergal. Dalam aplikasi Nergal terdapat 3 subbab. Subbab pertama adalah luas daerah pada bidang, terus subbab kedua adalah volume benda kecil, dan terakhir mengenai metode kulit tabung. Pertama saya akan menjelaskan mengenai teori singkat mengenai subbab yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah luas daerah pada bidang. Pada luas daerah pada bidang terdapat rumus umum, yaitu A yang artinya adalah ruas, integral A B fx, fungsi yang biasanya terletak pada soal, dx. Jadi langkah-langkah awal dalam mengerjakan soal subbab pertama, kita harus menggambarkan dulu sketsa daerahnya. Misalnya daerahnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Tentunya sketsa daerah akan berbentuk kurva seperti ini. Sebentar, seperti ini. Dan misalnya kalau soalnya minta pada daerah 0 sampai 5, tentunya di sini 0 sampai 5, dan kita harus membuat buat daerah lagi sampai 5, dan disinilah luasnya. Dan kalau misalnya luas daerahnya pada daerah negatif juga, berarti sampai belakangnya. Itu adalah langkah awal dalam mengerjakan soal ini. Dan terdapat juga daerah di bawah kurva. Berarti kalau di bawah kurva menandakan ini adalah negatif. Misalnya Y sama dengan X. Kita beri contoh yang mudah dulu. Misalnya pada daerah X sama dengan 0 sampai 5 misalnya, bukan 0 sampai 5, min 3 sampai 5, min 3 sampai 5. Berarti kan nanti kurvanya, sketsa hasilnya berada di, jangan lupa juga selalu tetap sumbu X ya, jangan berlawanan. Misalnya min 3 5. Nah, berarti yang daerah sini adalah negatif dan yang sini adalah positif. Selanjutnya adalah subbab 2 mengenai volume benda pejal. Volume benda pejal. Pada volume benda pejal terdapat tiga metode. Yang pertama adalah metode cakram. Dua. Cuma metode cakram bisa dibagi jadi dua, yang cakramnya yang utuh ataupun cakram yang berlubang, dan yang terakhir adalah irisan sejajar. Pada metode cakram, rumusnya paling simpel daripada lainnya. Misalnya terdapat fungsinya adalah terdapat fungsi fx, dan kita putar tentunya volume benda pejal, maka rumusnya menjadi turunan Vx Vx kuadrat dx. Tentunya akan kita integralkan ininya agar menjadi V menjadi integral AB Vx kuadrat. Dan ini adalah rumus dasarnya pada metode cakram. Jika
pada metode cakram terhadap lubang, contohnya ada dua fungsi. Fungsinya contohnya ini ya, misalnya ini ada Y sama dengan X, lalu ada Y sama dengan X kuadrat. Tentunya pada saat ini terdapat lubang ya. Misalnya di dalam soal minta kita di antara sini. Nah, berarti pada daerah sini ini terdapat lubang, dan lubang tersebut harus kita masukkan dalam rumus umum, dan rumusnya pun akan berganti menjadi dV yang pertama, dV sama dengan P F1 X kuadrat dikurangi F2 X kuadrat dx. F1 tentunya adalah fungsi yang terluar, dan F2 adalah fungsi yang dalam. Oke. Selanjutnya adalah irisan sejajar. Irisan sejajar hampir sama seperti cakram, cuma mereka menggunakan metode menjumlahkan irisan berupa bidang datar sederhana. Contohnya adalah persegi, setengah lingkaran, ataupun segitiga. Jadi kita bisa mengasumsikan menjadi bentuk bidang datar. Tentunya dalam integral juga diganti, bukannya fx tapi luas bidang datar. Contohnya ya, dv, contoh solusi umum a x dx, tentunya akan diintegralkan jadi ab sama ab ax dx, dan ax ini akan diisi oleh bidang-bidang datar yang akan kita gunakan sebagai acuan. Bidang-bidang ini terserah ya, tergantung dengan kurvanya dan bidang yang paling gampang untuk digunakan. Lalu yang terakhir adalah metode kulit tabung. Metode kulit tabung. Pada metode kulit tabung tentunya kurva 3 dimensinya kan untuk tabung ya, dan hampir sama seperti metode cakram yang berlubang. Cuma biasanya kalau metode cakram yang terdapat fungsi yang tidak bisa digunakan pada metode cakram yang berlubang, jadinya kita harus menggunakan metode kulit tabung. Nanti akan dibahas di soal. Rumus umumnya yaitu dv 2p x fx dx. Jika kita integralkan, v sama dengan integral ab d 2p x fx dx. Lalu 2p nya bisa kita keluarkan, dan fx ini pun jika dalam bentuk berlubang bisa dijadikan seperti metode cakram yang berlubang, jadi f1x min f2x dan seterusnya. V sama dengan 2p ab x fx dx. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan pada contoh-contoh soal. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan contoh-contoh soal bab 5 aplikasi integral. Soal pertama,
diberikan daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X sama dengan 4 dan sumbu X seperti pada berikut ini. Oke, jadi sudah digambarkan oleh kurvanya, membuat pengerjaan mudah. Pertanyaannya adalah tentukan luas daerah tersebut. Jika tersebut diputar tetap garis X sama dengan 4, tentukan volume benda pecah yang dihasilkan. Berarti yang pertama adalah menggunakan luas daerah pada integral. Yang kedua adalah jika daerah putar, berarti menggunakan metode cakram ya, cakram. Dan tentunya ini tidak berubah karena jika kita gambarkan, kita menggunakan sketsa bantu, akan menjadi seperti ini contohnya, jadi tidak berubah. Oke, kembali. Oke, jadi yang pertama tentunya kita hanya langsung masukkan fungsi ke dalam integral. Fungsinya kan jadi sama dengan akar X. Jika Y sama dengan akar X sama dengan A 04, kan ini dah X awalnya adalah 0 dan X terakhirnya adalah 4 ya. Terus fungsi F nya atau fungsi Y nya adalah akar X dx. Kita integralkan biasa, kita akan menemukan, kan ini setengah ya, setengah tambah 1 berarti 3/2 dibalik 2/3, jadinya 2/3 X pangkat 3/2 0,4. Jika kita masukkan, bisa dihitung sendiri ya, akan mendapatkan 16/3. Atau ada metode lain, misalnya jika pada soal X persamaan X nya itu sangatlah panjang, kita bisa ubah jika dari acuan Y lebih mudah. Yang penting dari kedua metode tersebut, Y ataupun X, itu keduanya menyentuh pada garis. Jika pada X kan jika kita asir, itu kan kita menyentuh pada garis atas yang ini dan menyentuh pada garis yang bawah. Jika misalnya tidak menyentuh, misalnya ada kurva seperti ini, kurvanya yaitu misalnya kurvanya seperti ini. Jika contoh soalnya seperti ini, kurva seperti ini, lalu terdapat dua kurva, sebentar, seperti ini, dan tak hingga yang atas tak hingga seperti ini. Nah, jadi kalau kita bayangkan nanti volumenya seperti ini, ada lubang di tengahnya. Nah, dapat lubang. Nah, oke. Jika kita hasilkan terhadap sumbu X, maka keduanya akan bertemu. Jadi yang ini masih valid, masih bisa. Tapi jika kita asir terhadap sumbu Y,
maka ini tidak akan mungkin, soalnya sumbu Y menghadap pada satu kurva dan satu lagi tetap kurva yang lainnya, jadi tidak mungkin yang ini, tidak bisa. Sedangkan yang sebelumnya itu bisa. Itu contohnya. Oke, kembali ke soal. Untuk yang soal satu ini bisa jika kita gunakan pada sumbu Y, karena satu fungsi menghadap ke satu fungsi lainnya, jadi valid. Y sama dengan tar X bisa berhasil tetap X sama dengan 4. Jika kita ubah, maka kita juga harus ubah daerah titik A, titik bawah dan titik atasnya. Kali kan Y sama dengan akar X ya. Ini yang metode pertama. Yang metode kedua, Y sama dengan akar X. Tadi 0 sampai 4 ya. Jadi kalau Y X sama dengan 0, sebentar, X sama dengan 4. Jika X sama dengan 0, maka Y nya sama dengan 0. Jika X sama dengan 4, maka tinggal masukkan 4, Y sama dengan 2. Jadi kita ubah bentuk integralnya menjadi A akar 0 4 4. Fungsinya pun juga diubah. Nah, sebelumnya Y sama dengan akar X menjadi Y kuadrat. Oh sebentar, ada yang salah, bukan Y kuadrat, tetapi kan kita akan Y sama dengan akar X ya, dan ini dapat batasnya di X sama dengan 4. Jadi jika kita kuadratkan X sama dengan Y kuadrat, di sini bukan, kalau X sama dengan Y kuadrat kan jadi begini ya, X1 sama dengan 1, 2 sama dengan 3, dan seterusnya kan jadi gini seperti yang sebelumnya. Tapi kan jadi aneh kalau kayak gini ya. Ada kesalahan di sini, sebentar, saya lupa nih. Saya gambarnya, sabar. Jadi bentuknya akan menjadi seperti ini, biru. Oke. Nah, kalau di situ kita lihat lagi ke grafik awalnya, kan aneh ya, bentuknya seperti ini. Lalu kalau kita ganti jadi X sama dengan Y ini, makanya harus kita buat, kan ini pada 4, kita harus buat pembatasnya. Tidak boleh kita hingga pembatasnya berarti sini X sama dengan 4 min Y kuadrat. Nanti kurvanya menjadi kan min ya Y nya, jadi menghadap ke arah kiri bukan ke arah kanan, dan pada 4, misalnya 4 di sini, maka bentuknya kan seperti ini. Nah kalau sepertinya kan hampir sama bentuknya, cuma menghadap arah yang berbeda. Jika sebelumnya itu arah ke kanan, ini sebelah kiri, tetapi rumusnya sama aja karena pembatas bawahnya adalah di sini adalah 0 dan di sini adalah 2. Maaf, ini bukan 4 ya, tapi 2. Oke, jadi masih bisa, karena dari 4 min Y kuadrat bukan di X tapi di Y, kan jadi 4Y min 1/3
3Y pangkat 3 kan ya, 0 sampai 2. Nanti ketemunya hampir sama, 16/3, bukan hampir sama tapi sama. Nah jadi tips pentingnya adalah harus digambar biar tahu bentuknya seperti apa. Kalau cuma ngawang-ngawang kayaknya mempersulit hidup dah. Selanjutnya jika daerah tersebut diputar dalam garis X sama dengan 40 benda yang dihasilkan. Ini bisa menggunakan metode cakram pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Nanti saya akan lakukan pada kedua metode, pada dua cara. B, berarti hampir seperti yang tadi ya. V sama dengan, kalau kita lihat lagi 0 sampai 4 ya tentunya, atau gini aja, bentar, ini aku pindah sini, ini ke sini. Nah, ini sama dengan V sama dengan 0 sampai 4. Lalu ini kan sebelumnya kan kalau volume kan menggunakan pi kuadrat ya, pi fungsi kuadrat. Nah tuh, pi fx kuadrat. Fx kuadrat itu jika fungsi atas ataupun fungsi bawahnya sama. Cuma yang ini kan berbeda ya, fungsi atas sama fungsi bawahnya. Kalau kita lihat lagi pada sumbu X, fungsi atasnya adalah Y sama dengan akar X, dan fungsi bawahnya adalah sumbu X atau Y sama dengan 0. Lalu bentar. Oke, ada satu yang terlewat. Di sini ada bisa menggunakan metode cakram ataupun metode kulit tabung. Ya, ini akan kujelaskan cara membedakan antara kedua ini. Jika menggunakan metode cakram itu pada sumbu Y. Kenapa pada sumbu Y? Karena ini kan jika kita asir, ini harus membayangkan ya, ini full semuanya tuh hanya pada dua fungsi yang biru maupun fungsi yang merah, sumbu Y atau X sama dengan 0. Sedangkan kalau kita lihat ini, nanti ada tiga fungsi yang saling berhadapan, fungsi Y sama dengan angka X sama dengan 0, Y sama dengan 0 sumbu X, lalu X sama dengan 4. Jadi di sini kita harus menggunakan metode kulit tabung pada sumbu X jika kita contohnya sumbu X ya. Kalau sumbu Y beda lagi, nanti akan jelaskan juga. Jadi kan tadi 2pi R 2px fungsi X nya ini adalah X sama dengan 4, sedangkan fx nya adalah Y sama dengan akar X. Kalau kita masukkan 2pi X min 4 karena X sama dengan 4 tentunya, lalu X sama dengan 4 min X karena X sama dengan 4 balik dikali akar X dx. Kalau kita masukkan 2pi, 2pi-nya keluar 8/3. Kita masukkan satu 8/3 X 3/2 lalu min
2/5 X 5/2, 0 sampai 4. Oke, mantap. Jadi kalian bisa lakukan sendiri ya hitungannya. Ini saya langsungkan aja biar mempercepat aja, karena pada bab sebelumnya sudah jelaskan mengenai integral itu kan ya. Selanjutnya adalah langsung masukkan aja lah 0 ke 4 ke dalam fungsi ini 8/3 X pangkat 3/2 min 2/5 X pangkat 5/2 akan ditemukan 256pi per 15. Inilah volume pada pejal terhadap sumbu X menggunakan metode kulit tabung. Sedangkan jika kita menggunakan metode cakram, kita harus menggunakan sumbu Y. Jadi kita sudah tahu ya, batas sumbu Y itu 0 sampai 2. Nah, karena tadi cuma yang hasilnya ketemu pada dua fungsi aja, maka kita gunakan pi fx kuadrat pi 16 min 8, karena tadi itu 4 min y ya, 4 min y plus y pangkat 4. Nah, saya lihat lagi tadi itu 4 min kuadrat ya, benar, 4 min y kuadrat di y tentunya. Nanti akan diperoleh hasil yang sama seharusnya. Pi nya keluar sendirikan 16y min 8/3 di pangkat 3 tambah 1/5 y pangkat 5 0 2, dan di sini akan mendapatkan 256pi per 15. Nah, jadi pada soal pertama ini sudah jelaskan perbedaan antara cakram dan kulit tabung, lalu juga metode X dan Y terhadap luas daerah. Jadi pada aslinya pada bab 5 ini kita bisa menggunakan perspektif yang berbeda, dan kita harus menggambarkan kurvanya dan harus tahu aturannya dalam mencari luas maupun volume dapet jalan. Lanjut, selanjutnya kita bisa nyari apa ya, luas daerah yang dibatasi. Yang awal kita harus luas dulu ya, biar sistematis. Luas daerah dibatasi oleh Y sama dengan 3x kuadrat plus 6x, sumbu X dan garis X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 adalah C. Y sama dengan 3x kuadrat tambah 6x. Kurvanya agak susah ya untuk digambar. Oke, saya coba dulu gambarnya seperti itu. Oke, bentar. Ini sama dengan 3x kuadrat. Oke, jadinya akan seperti ini. 0 berarti kebalik, terus saya perbagus. Ini kalian bisa menangkan rumus SMP ya. Jumlah semitinya berapa kan, 6/2 min 6/2 jadi min 3. Lalu kalian bisa mencari titik potongnya, jadi ketemunya karena ini bisa bagi 3, 0 sama dengan x kuadrat plus 3x, jadinya 0 sama bagi 3 ya, 2, jadi 0 sama min 2, 0 min 2 di sini. Tadinya tentunya adalah ini min 2, tentunya adalah tangannya min 1, jadi bukan
min 3 ya, min 1. Terus titik puncaknya bisa menggunakan rumus, dengan dimasukkan bisa sih, min 1-nya dimasukkan ke X, ke variabel X, jadi ketemu Y-nya adalah min 3 harusnya, min 1, 1, min 3. Oke. Jadi itu cara menggambar kurva yang lebih mudah jika tidak boleh menggunakan kalkulator grafik. Dan seperti ini, karena dia adalah pembatasnya adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 0, makanya di sini. Nah, oke, mantap. Langsung aja, jika kita menggunakan acuannya pada sumbu X tidak bisa ya, X pada X, oh bisa pada X, yang nggak bisa pada Y, karena pada Y kita akan bersentuhan pada fungsi yang sama, dan itu tidak boleh. Lanjut, berarti luasnya sama dengan integral kalau pada sumbu X berarti min 2, 0 sampai min 2 atau min 2 sampai 0. Lalu ininya adalah 0 min 3x kuadrat tambah 6x. Kenapa min? Karena nih pada di bawah sumbu X, seperti yang tadi ya, jika di atas adalah positif dan sedangkan di bawah adalah negatif. Gimana tuh? Nah ini ya, berhubung atasnya tidak ada apa-apa, makanya jadi min. Oke, lanjut. L sama dengan min X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 min 2 sampai 0. Kita dapatkan bahwa L nya adalah 4. Oke, mantap. Nah, apa jadinya jika ada yang satunya di bawah maupun satunya di atas? Misalnya soalnya seperti ini, seperti, nah, dan soalnya seperti ini. Contoh saja ya, berarti yang ini kan ada dua luas, berarti misalnya nih min 4, berarti ya, luasnya tuh min 4 sampai 4. Ini bisa kita pisah menjadi A sama dengan 0 sampai 4. Sebentar, internetnya putus ya. Oke, nah balik. 0 sampai 4 fx dikurangi min 4 sampai 0 fx. Terus jika mau jadikan gabung bisa juga seperti itu, jika kurvanya ada yang bawah ataupun ada yang atas. Lanjut, hitung luas daerah. Ini ada hitung luas daerah ini pada suatu kurva Y sama dengan tan X. Y sama dengan tan X. Lalu min 1/4 pi lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1/4 pi dan sumbu X. Oh, ada dua pembatas ya kalau kita lihat. Kita gambar lagi seperti biasanya, tan X oke. Ini adalah
4 sampai 0 itu negatif, ini pi per 4, ini pi per 4 tapi pi per 2, ini pi per ini pi. Oke. Seperti biasa, sedangkan itu berarti kalau kita minta selanjutnya min 1 per 4 pi sampai pi per 4. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi ya, soalnya sistematis nih berarti, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ada daerah 1 dan daerah 2, yang satunya negatif, yang satunya positif. Ya kita bikin luasnya, maka bisa kita pisah 0 sampai pi per 4 tan x dikurangi 0 min pi per 4 min pi per 4 0 tan x, jangan lupa dx nya. Dx, mantap. Dan ini kan nggak tahu ya dari bab 4 integralnya, integral dari tan x, cos x, sin x, sin hiperbola x, dan seterusnya, karena ini bakal penting di aplikasi integral. Langsung aja, a nya sama dengan, karena tan x integralnya adalah min ln cos x, jadi ln min cos x 0 sampai pi per 4, karena min jadi ya, jadi dibalik tambah tulisin aja per 0 min ln cos x. Oke, tambah ln cos x 0 kemana lagi, min pi per 4 0. Jadi kita dapatkan ln 1 min ln akar 2 per 2 tambah min ln akar 2 per 2 tambah 1. ln 1 itu 0 ya, sedangkan atasnya min sama min, jika min sama min akan bisa dikalikan ya, jadinya 2 per 4 ln nya, min ln 2 per 4, jadi ln setengah min ln setengah. Oke, karena ini min depannya, ingat sifat-sifat ln logaritma natural, maka bisa menjadi ln 2, dan inilah jawaban akhirnya, luas daerahnya. Oke, sampai sini untuk yang luas daerah. Selanjutnya adalah masih ada satu lagi, suatu dari tutup. Oh enggak, nih volumenya. Oke, tadi yang tadi ini volume semua. Oke, kuncinya sama untuk bab ini, harus menggambar grafik. Jadi kalau ketemu soal ini harus pikiran grafik gitu. Sampai katam grafiknya. Oke, Contoh dari tutup f dibanding kurva y sama dengan akar x plus 2 y sama dengan x dan simbol x. Oke, ada dua pembatas. Jika sudah benda kecil diperoleh dengan memutar daerah R terhadap garis O. Nah, ini contoh lain dari volume benda kecil. Biasanya terhadap soal yang diputarnya tuh kalau tidak ada putaran, tidak ada ditanya diputar terhadap daerah R pada garis apa, berarti kita bisa asumsikan pada
sumbu X maupun sumbu Y. Tapi jika terdapat, maka kita harus mengikuti sumbu yang terdapat pada soal, dan ini akan mempersulit tentunya. Oke, kita gambarkan dulu kurvanya seperti biasa. Sketsakan daerah R, Y sama dengan akar X plus 2. Jadi pada saat 0 pada saat min 2 di sini, dan akar berarti positif, jadi bentuknya seperti akar X biasa. Pada saat di titik Y akan diantara akar 2 ya, diantara, kalau akar 2 itu 1 ataupun 2, dan terdapat Y sama dengan X, berarti Y sama dengan X akan bertemu di sekitar sini. Ini gambaran kasarnya ya, jadi tidak sepenuhnya benar gambarannya. Sekitar sini kira-kira asumsi. Lalu dan sumbu X, oke. Lalu diputar dalam X sama dengan Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1, diputarnya di sini berarti. Nah, namanya oke. Dan di sini ini putarannya berarti P-nya. Jika kita lihat di sini terdapat lubang ya. Nah, di sini kulit tabung bermain. Kenapa kulit tabung? Nggak harus kulit tabung sih, tapi kalau kita lihat dari kurvanya pastinya kulit tabung. Karena ini pada saat kita hasil di sini pada sumbu X itu nggak bisa ya, tentunya karena bukan pada dua fungsi. Dan kita pada sumbu Y satu fungsi yang bukan antara satu fungsi, tetapi ada sumbu X ini yang menjadi pengganggu, tidak bisa menggunakan metode cakram. Kita harus menggunakan metode pitabung terhadap sumbu Y tentunya. Karena kita tahunya Y sama dengan akar X plus 2, jadi kita harus memodifikasi lagi, mempersulit hidup. Jadi Y sama dengan akar X plus 2. Jika X sama dengan tadi, X nya diawali pada min 2 ya, berarti pada X sama dengan min 2, sebentar, X min 2 Y sama dengan 2. Oke. Sebentar. Oke. Y sama dengan akar X plus 2, dan sini terdapat Y sama dengan X, lalu sumbu X Y sama dengan 0. Sumbu X ya, sumbu X Y sama dengan 0. Oke, mari kita pilih satu-satu. Satu lagi, Y sama dengan min 1. Oke, mari kita pilih satu per satu. Y sama dengan X, titik potongnya tetap Y sama dengan X, dan Y sama dengan X, jadi dipotongnya di sini ya. Aku tandai pakai warna hitam untuk mudah. Berarti titik potong ini dapat di sini dan di sini titik potongnya, dan di sini. Tapi karena kedua ini sama tempatnya, jadi kita
gunakan yang paling jauh menunya. Soalnya nggak mungkin dong kita menggunakan yang tengah ini, soalnya ini kita kalau misalnya ini dan ini kita hanya menghitung dari sini aja, itu pun yang ini. Kalau kita menghitung titik pada ini sama ini, kita akan menghitung ini sama ini, tapi kita bisa pisahkan nanti kalau misalnya kalau mau dengan menggunakan pemisahan. Tapi itu hanya luas daerah sih, kalau volume double harus digabung dua-duanya. Berarti titik atasnya bukanlah apa sih, kalau kita lihat min 2 ataupun 2, oh harusnya sama aja sih, min 2 sama 2. Kenapa kok sama? Bentar. Pada saat min 2 ini sama dengan 2, min 2 sama dengan 2 kan di sini kan akar 4 ya, sama dengan 2. Sedangkan pada saat 0 saya sama dengan 0, ini sama dengan min 2. Jadi min 2 sama 2. Oke, lanjut. Karena sudah ketemu daerah bawah sama atasnya, pembatas daerah atas sama bawah, kita lanjut mencari fungsinya. Pertama yang pertama nih ya, sini yang kedua, pertama kedua. Oke, sama yang ini sama ini. Berarti kita pisahkan dulu. Karena ini sama dengan akar x, bisa kita kuadratkan. Y kuadrat sama dengan x plus 2, jadi y kuadrat min 2 sama dengan x. Kan ini yang atas ya, ini yang bawah. Kenapa yang bawah? Kalau kita lihat lagi, kalau kita hasilkan, ingat ya, kalau atas ke bawah tuh, atas dan bawah tuh yang positif yang atas, yang kanan ke kiri, yang positif tuh yang kanan. Kalau kita lihat ini, nah kita lihat ya, yang merah tuh yang y sama dengan x, yang atas yang atas itu yang merah y sama dengan x, sedangkan yang bawah yang biru y sama dengan akar x plus 2. Makanya saya dari kotakin nih yang pertama, yang sama pertama. Jadinya kita dapat fx sama dengan y min y kuadrat min 2. Terus yang kedua, kalau kita lihat lagi di sini tetap gap ya, tetap gapnya itu sejauh 1 antara y sama dengan min 1 sama y sama dengan 0. Gampangnya aja, 0 min y2 kurangi 1 mutlak gitu. Dulu saya biasanya seperti itu pada saat masih TPB. Jadinya yang kedua adalah y sama dengan 1 karena mutlak ya, tentunya. Jadi kita sudah dapat dua persamaan. Ini kan 2pi, kalau kita lihat lagi di pendahuluan tadi kan rumusnya, saya ingatkan lagi, 2pi x fx. X nya adalah yang maksud ini kalau sumbu x ya, kalau tetap sumbu x ini kan jadinya ini yang x atau yang y kalau pada kondisi ini vy. Lalu kita masukkan tadi min 2 sampai 2 ya, lalu min
sampai 2, lalu 2pi y plus 1 kurung y min y kuadrat min y min y kuadrat. Oh, ini positif, saya kan dikurangi ya, min kurung y kuadrat min 2 di plus kurung di y teman. Oke, ini jadi 2pi min 1/4 y pangkat 4 3/2 y pangkat 2 tambah 2y min 2. Jadi jawabannya 16pi. Nah, saya cek lagi ke atas ke bawah. Jadi kalau ada yang bingung kenapa kok ininya tuh 2 sama min 2, sedangkan kalau kita masukkan kan di sini kan nggak mungkin ya ini sama dengan min 2. Tapi kalau kita lihat lagi, ini kan ditabung, yang atasnya 2, sini 2, yang bawahnya pun sini min 2 yang bawahnya. Kalau kita gambarkan lagi ya, sini yang sini. Oke, lanjut. Wah, ini yang gampang. Ini tambah kelewatan yang gampang. Nah, ini bisa dilihat ya, jawabannya udah kelihatan terusnya. Kalau misalnya kalau pakai aturan tadi, kalau pak tetap sembunyi nggak bisa ya, kan karena menyentuh pada fungsi yang sama. Jadi salah satunya lah fungsi x seperti ini. Lalu ini tetap kita harus masukkan lagi nih ke sini buat nanti dipotongnya di mana sama mana. Titik yang jauh ya, jangan yang dekat. Jadinya dapatnya harusnya disama dengan x kuadrat disama dengan x plus 6. X kuadrat min x min 6. Jadi bisa min x min 6. 3 sama 2. 3 sama min 2. X min 3 sama x plus 2. Jadi x3 sama x min 2. Sini. Lalu yang mana tadi? Yang atas adalah x plus 6. Yang atas x plus 6 ya. Yang bawah adalah x kuadrat. Oke, ini jawabannya mana? Harusnya x kuadrat, bawahnya x plus 6. Jadi min ya. Jadi kemungkinan jawabannya C. Lanjut. Kok ngantuk sih? Bentar. Tadi udah ngomongnya apa, jawabnya apa? Yang atas kan tadi kan x plus 6 ya. Aduh, ngantuk. Yang bawah adalah x kuadrat. Yang ini berarti maaf, jadi membuat bingung anda sekalian karena yang mengajarkan juga lagi capek, jadi komplain ya. X plus 6 x min x kuadrat. Oke, yang atas adalah x plus 6, yang bawah adalah min x kuadrat. Benar. Aku ingatkan lagi, kalau misalnya pada x hasilnya x, itu yang atas adalah positif, yang bawah negatif. Sedangkan kalau y, yang kanan positif, yang kiri negatif. Oke. Lanjut. Dinding sebuah tangga yang memiliki tinggi 2 satuan dengan asal tutup. Bentar. Ini
Oh, salah masukin berarti ini. Bentar, kesalahan teknis. Nah ini soal terakhir ya, soalnya ini agak susah. Soalnya ini ada penggabungan dengan jenis dengan berat jenis. Kita kerjakan yang ini dulu. Oh alas daerah. Ini tadi kayaknya salah masukkan deh. Oke, gak apa. Jadi seperti yang tadi, rumusnya sama karena ini digambar jadi lebih mudah. Kalau menggunakan ini bisa menggunakan X maupun menggunakan Y. Nah, saya lihat udah berapa menit ya, takutnya kelamaan. Oke, masih bisa, cukup lah. Oke, saya menggunakan satu cara aja ya, yang terhadap X. Kalau terhadap X berarti biar tidak perlu mengubah apapun dan lebih mudah, soalnya nih 1 sama 2 A atau L serah 1, 2, yang atas adalah X min 1 dan yang bawah adalah X min 1 kuadrat, dan ini udah benar. Oke, mantap. Lanjut, kita bisa dapatkan ini 1/6 kalau pakai kalkulator ya. Oke, masih aman sih di sini. Soalnya juga mudah, dan yang ini yang susah. Soal paling susah. Oke, mari kita baca dulu. Ini sebuah angka yang kayaknya yang memiliki tinggi 2 satuan dengan alas tutup diperoleh dengan memutar kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Nih, tadi 0 sampai 2. Tadi yang ini enggak ini ya. Yang ini silang, enggak termasuk dalam soal. 0 sampai 2. Terhadap sumbu Y, tangki yang diplus ditunjukkan belakang tersebut. Tentukan daya tampung atau volume tangki. Oke, bisa menggunakan di situ. Jika tangki tersebut diisi dengan air penuh dengan berat jenis air delta, hitung kerja yang diperlukan untuk memompa seluruh air sampai ketinggian 6 satuan panjang dari atas tangki. 6 satuan dari atas tangki. Oke, yang A dulu ya. Yang A ini bisa menggunakan metode apa ya? Tapi kalau misalnya ini kan bayangannya kan sama aja seperti ini ya. Grade min 1 ini min 1 dan ini pada saat 0 min 2 2. Kalau kita menggunakan pada X nggak bisa, pada X bisa, pada Y bisa nggak pada Y? Nah, itu pada X nih pada X ini salah kayaknya. Soalnya pada X kan nih, kalau kita lihat kan ada pembatasnya ya, 0 sampai 2. Berarti ini tuh pada satu kondisi itu ketemu pada kurva yang Y sama dengan X kuadrat min 1. Tapi pada satu saat juga akan bertemu dengan yang ini, sumbu X. Jadi ini nggak bisa. Jadi karena nggak bisa,
Kita lihat yang terhadap Y. Oke, mari kita lihat terhadap sumbu Y ya. Kita gambar dulu, kita bikin bersamanya dulu. Undo. Kita bikin semuanya dulu. X Y sama dengan Y tambah 1 X kuadrat. Oke, atau akar Y per 1. Kita bisa lihat akar Y per 1 ya. Akar Y per 1. Pada saat Y sama dengan 0, Y min 1 itu X yang 0. Di sini ke satu sini ke atas. Nah, lalu kita masukkan lagi 0 sampai 2. Oke, bentuknya berarti hampir sama seperti ini, sampai 2. Oke, berarti yang ini bisa nih kalau pakai ini, karena kalau kita lihat lagi ini kan dalam bentuk volume ya, sedangkan kalau kita lihat di sini UFO-nya akan bentuk seperti ini, kayak gini kan ya. Ini dipisah di sini, nah pakai warna lain gini, yang asialnya ini, dan kalau pakai tetap Y ini bisa man ya, sedangkan kalau pakai X nggak bisa karena berbeda sumbunya. Oke, menarik. Lalu jadinya V sama dengan tetap 0 sampai 2 karena ada benar Y 0 sampai 2 tadi akar X plus 1 ya, V X plus 1 Y akar Y plus 1, jadinya temennya akan hilang akarnya, dapatnya 4pi. Oke, 4pi harusnya, 4pi satuan. Lalu contoh ya, kalau udah dijelaskan atau belum mengenai berat jenis air, tapi rumusnya seperti ini. Kalau berat jenis air kan berat ya, tadi delta W sama dengan delta itu gini, delta kali S. Ya, delta W sama dengan delta kali V kali S. S-nya aku lupa nih simbolnya apa, tapi kalau nggak salah delta. Ya udah, delta kali P Y plus 1 Y plus Y1 kan ya, soalnya tadi volumenya kan ini volumenya P Y plus 1 kan dikuadratin nanti ya akarnya. Lalu S nya itu ini lagi atau di, terus S nya itu kan dia mintanya 6S ya, hasil terbagian dari alas tangki satuan. Jika tangki seperti ini dengan teman-teman air, hitung kerja yang dibutuhkan untuk ngurus air dari sampai ketinggian 61 mm dari alas tangki.
ini anggapannya beda ya, karena ini kan misalnya, oke, aku jelaskan lebih awal lagi. Kan ini kan yang A kan 0 sampai 2 karena dia mintanya seperti ini. Tapi ini tangkinya beda lagi daripada soal yang A, karena jika tangkinya daripada ketinggian 6, jadi ini nggak sampai di 2 aja, tapi sampai 6, sampai sini lebih. Makanya kita harus membuat rumus awalnya lagi, rumus awalnya, rumus V nya lagi, rumus V nya lagi. Berarti ini delta V nya jadi bukan delta Y nya ini jadi Y, lalu 6Y hampir sama kayak luas metode selimut tabung. Ada X nya, ada X nya, ada Vx, ada fungsinya hampir sama, cuma tidak sama. Jadi kalau kita bisa delta V kita kuat Y plus 1 kali min 6 min Y, jadinya min Y kuadrat plus 5Y plus 6. Oke, mantap. Terus kita dapatkan delta Y, kita integralkan delta W nya jadi W integral. Rasanya delta W kan kalau diintegralkan integral 1 dW kan ya, kalau diintegralkan jadi W bentuknya 0 sampai 6, karena ini tangginya tuh beda, tangginya dari 0 sampai tangga harusnya, tapi karena dia mintanya pada saat tingginya 6 satuan, jadinya 0 sampai 6. Delta P min Y kuadrat plus 5Y plus 6 dy. Delta sama P nya bisa keluar, kita dapatkan ini adalah min 1 per 3Y pangkat 3 plus 52 per Y pangkat 2 plus 6Y 0 sampai 6, akan dapatkan 54 delta P. Jadi seperti itu ialah beratnya. Nanti kalau misalnya kita tahu berat jenisnya atau massa jenisnya, kita bisa masukkan ini, misalnya air ya, 1 gram misalnya per cm kubik. Misalnya ini tadi, ini misalnya cm kubik misalnya, berarti ini cm kubik, berarti beratnya tuh 54 pi gram, seperti itu. Ini bersih massa. Kalau berat misalnya tadi dikali 9,8 lagi kan ya, jadi berat jadi M, jadi M. Seperti itu. Untuk soal yang terakhir seperti itu. Tugas asinkron pada kali ini membahas mengenai bab 5 mengenai aplikasi integral. Secara saya ngomong lagi, aplikasi integral terhadap 3 subbab. Subbab pertama adalah luas daerah, yang kedua adalah volume benda kecil menggunakan metode cakram, yang ketiga adalah ataupun irisan. Irisan terhadap bisa kita gunakan luas bangun datar seperti seperti persegi panjang atau lingkaran, dan lainnya tentunya. Lalu pada sebab ketiga yaitu volume benda kecil menggunakan metode kulit tabung. Jika apa yang membedakan adalah metode cakram dan kulit tabung. Kalau cakram tidak boleh terdapat lebih dari 2 fungsi yang bersampingan beririsan. Contohnya pada yang mana ya? Contohnya ada pada ini kayaknya. Nah, ya ini. Contohnya pada soal ini. Jika kita membanding perspektif pada X
Ini ada 3, bukan 2. Terdapat di sebelah antara X, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 4. Jadi menggunakan bentuk ditabung. Lalu pada cakramnya, kalau kita menggunakan Y, kita ubah bentuknya, ini akan beda lagi. Oke, aman. Oh ya, kenapa beda? Kan mesti tanya, kan ini kan ada mana? Kan ini kan ada papasan juga di sini. Tapi ini kan 0 pada saat sumbu X, sedangkan ini sumbunya beda ya. Sumbunya di luar. Kalau kita gambarin kan nanti bentuknya seperti ini. Mulai kita gambarin seperti ini. Nah, di sini kan terdapat nggak nyatu kan ya, ini perbedaannya di sini. Nah, ini kan nyatu ini, sedangkan yang tadi itu ada bolongannya, makanya kita menggunakan metode kulit tabung seperti itu. Ada lagi yang harus jangan lupa juga ini luas, ada yang negatif dan positif tergantung arahnya ya, di bawah sumbu X ataupun di atas sumbu X. Sepertinya itu aja untuk tutorial asynchron hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan ataupun cara mengejar saya yang mungkin agak terlalu barbar sana sini. Cuma mohon pengertiannya, dan semoga ilmu yang saya ajarkan bisa membantu kalian. Oke, sekian saja. Saya mau pamit diri. Selamat ya, tutupnya mungkin itu aja. Semangat untuk menjaga OS, mungkin itu aja.